Berkat anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian orang-orang benar pada hari ini, Rabu 16 April 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah Engkau Allah yang baik bagi kami, yang setiap waktu menolong kami ketika kami dalam keadaan takut, cemas, dan dalam keadaan terdesak. Kami tahu Tuhan selalu menopang kami. Untuk itu ajarilah kami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Esra 3 ayat 1 hingga ayat 5 dengan judul perikop pembangunan mezbah. Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, judul renungan hari ini, ketakutan vs kewajiban. Ayat penekanannya pada ayat yang ketiga, mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan petang. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena di negara Indonesia masih memiliki hukum yang melindungi umat untuk beribadah sesuai keputusan Konstitusi Undang-Undang Dasar Pasal 28E ayat 1. Bangsa Israel yang pulang ke Yerusalem atas izin Raja Kores dari Persia memiliki ketakutan-ketakutan terhadap bangsa yang ada di sekitar. Mengapa? Penduduk sekitar melihat kebangkitan Israel sebagai ancaman kestabilan politik dan keamanan. Tetapi di sisi lain, bangsa Israel harus melakukan kewajiban mendirikan mezbah korban bakaran harian seperti yang dicatat dalam Bilangan 28 ayat 1 hingga ayat 8 dan Imamat 23 ayat 23 hingga 26.
Max Weber pada tahun 1864 sampai pada 1882 adalah seorang sosiolog, ekonom, dan filsuf sosial. Dalam bukunya yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, menjelaskan bagaimana suatu bangsa bisa membentuk identitasnya, yakni agama suatu negara tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memberikan dasar pembentukan struktur ekonomi, sosial, politik suatu bangsa. Bangsa Israel yang tinggal di tanah pembuangan menyadari bahwa mereka memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda. Allah telah memisahkan mereka dari bangsa-bangsa lain yang untuk pergi mendirikan rumah Tuhan dan beribadah kepadanya. Jadi, apa yang mereka lakukan sesungguhnya adalah bagian dari pemulihan identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai bangsa yang kuat dan diberkati Tuhan. Antara ketakutan atau kewajiban sebagai bangsa yang sudah diberikan izin untuk membangun kembali Bait Allah, maka dengan keberanian dan iman mereka dapat melakukannya. Tuhan juga menyatakan menolong mereka dan mengingatkan bahwa ini adalah kewajiban mereka. Untuk direnungkan, umat yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus dan menjadi umat pilihan Allah, selayaknya kita tidak perlu memiliki ketakutan yang bisa mengintimidasi untuk berbakti kepada Tuhan. Sebaliknya, mari kita penuhi kewajiban kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Penegasannya dalam Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Mari berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar memiliki pengertian bahwa kami adalah milik-Mu dan kewajiban kami menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.